sebenarnya Bahkan itu dia memilih dia memilih tanah pilihan adalah tanah Israel, itu benar. Tapi itu utusan Tuhan, dia datang ke dunia untuk menyelamatkan seluruh manusia yang telah berdosa. nah, doktrin itu bang. Ya, gini, sekali lagi saya katakan sama Anda, di kitab Katolik tidak pernah Yesus mengatakan aku datang untuk seluruh manusia. Enggak ada. Yesus mengatakan aku datang untuk diutus kepada Bani Israel. Enggak pernah juga dia mengatakan jadilah kamu Katolik, jadilah kamu Kristen. Enggak pernah. Bahkan orang yang menyembah Yesus di luar Bani Israel dan mengatakan Yesus itu Tuhan, dia adalah anjing bagi Yesus. Bayangkan. Coba Anda buka Begini, kitab Bang. Anda. Ya, Bas, saya sering baca, tapi memang itu betul. Yesus datang bukan untuk Katolik atau Yesus datang ini, tapi saya tahu, sepengetahuan saya, Yesus datang untuk seluruh umat. Nah, itu satu. Dia menyebarkan kasih sayangnya terhadap sesama manusia, cinta kasihnya Bentar terhadap dulu. terhadap manusia. Tidak ada Kalau rasa Anda dengki, rasa mengklaim, iri hati. gini, kalau kamu mengklaim ya Bang ya, dia untuk seluruh manusia dan Yesus berkata seperti itu, tolong kasih saya ayatnya di mana? Aku untuk seluruh manusia, kata Yesus. Di mana ayatnya? Ya, memang benar. Mungkin kita salah tafsir atau kita seolah-olah menambah tafsiran kita masing-masing. Nah, Tetapi tuh Anda tahu sendiri menambah sendiri. itu tafsiran Nih, manusia masing-masing. saya kasih tahu sama Anda ya sebentar. Nih, saya bukakan kitab Katolik ya, kitab Anda. Sebenarnya nanti saya juga mau beli kitab yang Protestan karena beda-beda kitabnya. Nih, ini kitab Anda, kitab Katolik. Nih, Iya, iya. mari kita baca sesuatu ya yang perlu Anda tahu. Iya, iya. Ini kan Alkitab Deuterokanonika ya. Iya, Nih, mari benar. kita buka. Itu Apa Katolik. apa kata Yesus? Apa kata Yesus di sini? Nih, coba kita lihat ya. Nih, Iya, iya. perempuan Kanaan yang percaya dengan Yesus, kan gitu. Mari kita baca nih. Kalau keseluruhan dari ayat 24 nih. Yesus berkata, ya, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, oke? Nah, tetapi Iya. perempuan itu mendekat dan menyembah Yesus sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Jadi ada orang di luar Yahudi menyembah Yesus dan mengatakan Yesus itu Tuhan. Lalu Yesus menjawab terhadap orang ini seperti apa? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jadi orang di luar Yahudi yang menyembah Yesus dan mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, bagi Yesus dia adalah anjing, Bang. Bagi Yesus itu. Ini saya enggak. Coba baca kitab Anda. Jadi bagi Yesus, mohon maaf, orang di luar Yahudi menyembah Yesus dan mengatakan Yesus itu Tuhan, maka dia adalah anjing bagi Yesus. Itu kata Yesus sendiri. Makanya saya bilang, Yesus tidak pernah dia berkata bahwa dia diutus untuk seluruh manusia. Nggak pernah. Bagi Yesus di luar Israel itu adalah anjing gitu. Anda orang mana? Indonesia, Timur Leste kan katanya tadi, Timur. Bukan Yahudi Anda. Iya, benar. Coba kita yang pikirannya sehat ya. Hmm.
Gimana tanggapannya? Semua apa yang bisa, yang lebih tahu dengan tulisan, lebih tahu dengan apa bahasa, lebih tahu dengan teknologi itu dari mana? Seluruhnya keluarnya dari Israel. Maka tanah pilihan Tuhan atau Yesus yang dilahirkan di Israel itulah menyebarkan kasih sayangnya kepada seluruh dunia, menyebarkan kepintaran atau teknologi ke seluruh dunia. Itu yang kita harus pahami. Gak nyambung, Maka gak ada hubungannya. Kalaunya bukan kita tidak nyambung, membahas teknologi, gini bentar. Kalau yang diolah Israel itu kan kata Anda teknologi yang canggih menurut Anda. Tapi Anda perlu begini, ingat, Israel ngambil bahannya dari mana coba? Ayo. Mereka Israel itu mengolah teknologi. Mereka mengambil bahannya dari mana Israel itu? Ya kita kembali ke topik dulu ya. Ya makanya Anda sendiri yang ngajak ke situ. Ya. Anda tahu nggak, Bang? Gini, bentar. Anda tahu nggak di Israel sana Kristen diludahi oleh Yahudi loh. Katolik dan Kristen itu bagi Israel penyembah berhala dan mereka ludahi di sana. Apa Anda nggak tahu? Ya itu saya tidak sampai di sana. Makanya saya tidak tahu. Tapi Katolik dan Protestan itu tetap ada di Israel, itu tetap ada. Kalau diludahi kenapa tidak dihapusin di sana di Israel? Itu satu. Baik, nih. Tetapi lihat dulu. Lihat dulu. Nih. Orang-orang Katolik di Israel sana tuh diludahi Yahudi. Gitu. Kenapa mereka tidak dihapuskan di sana? Karena pemerintah Israel itu mengakui selain Israel, selain Yahudi, ada agama yang lain. Makanya nggak dihapus. Ya makanya mereka di Israel kan toleransinya terlalu tinggi. Makanya di sana Islam pun ada, Katolik ada, Protestan ada. Semuanya mereka itu punya toleransi tinggi. Makanya apa yang diajarkan oleh Yesus, bahwa Yesus datang ke dunia ini berasal dari Yesus datang ke dunia yang berasal dari surga dengan misi utama. Misi utama Yesus menyelamatkan manusia dari dosa, menyatakan kasih Allah, dan menegakkan kerajaan Allah. Itu misinya. Doktrin. Maka dia datang ke dunia. Ajaran gereja. Baik, saya kritik dulu satu-satu misinya tuh. Ya, kata Anda Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Sekarang saya mau tanya, gimana dia bisa menyelamatkan orang lain sedangkan diri dia sendiri kagak selamat dengan tentara Romawi? Gimana masuk akalnya? Jauh alih-alih mau menyelamatkan orang, menyelamatkan diri sendiri aja dia nggak bisa. Bukan tidak bisa. Dia begini Bang, itu dia ada dua, seolah-olah dia ada dua ini ya. Satu dia manusia. Ada manusia dua normal. apa? Satu manusia, satu Ya. Tuhan gitu. Kapan Yesus Satu ngajarin dia, kayak gitu? Yesus tidak mengajarin kita. Yesus tidak mengajarin. Lah terus Anda manusia. ikut siapa? Kalau Yesus kagak ngajarin Anda, sudah tahu Anda Yesus tidak ngajarkan Anda, lalu Anda ikut siapa? Aneh Begini, Anda Bang. ini. Saya ikut begini Bang. Kami Katolik percaya 100% Yesus. Itu dia utusan Tuhan yang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Orang berdosa. itu Yesus kepercayaan. datang untuk menebus Itu dosa kepercayaan. umat manusia. Kepercayaan dari Katolik, bukan ajaran Yesus gitu. Ajaran Yesus itu yang tadi saya dia misinya itu yang pertama untuk Salah. menyelamatkan Ajaran manusia dari nih, dosa. saya kasih tahu Anda. Ya. Saya kasih tahu Anda.
Ajaran Yesus, dia datang ke dunia ini untuk mengajak manusia menyembah Tuhannya, bukan menyembah dirinya. Dan dia mengajarkan dia adalah hamba Tuhan. Bukan dia mengajarkan 100% dia itu manusia, 100% dia itu Tuhan. Nggak ada kayak gitu ajaran Yesus. Tapi Yesus mengajarkan untuk menyembah Tuhannya. Coba Anda buka kitab Anda di Lukas 4 nomor 8. Coba Anda buka dulu. Anda bawa kitab Anda, jangan Anda mengambil ajaran di luar Yesus. Jelas di Lukas 4 nomor 8 Yesus menyuruh menyembah Tuhannya. Sembahlah Allah, kepada Dia saja engkau berbakti, kata Yesus. Atau terus Yesus mengajarkan bahwa Dia itu adalah hamba Tuhan. Nih, ayatnya. Coba Anda buka, nih. Nih, saya kasih lihat Anda, nih. Nih, ajaran Yesus. Nih, ini apa nih? Coba Anda buka Matius 12. Nomor 15. Ini apa nih? Judulnya apa nih? Bang, coba Anda lihat ke layar. Ya. Ini judulnya apa? Ajaran Yesus. Yesus hamba Tuhan, ya benar. Makanya nggak ada dia mengajarkan bahwa dirinya adalah Tuhan 100%, nggak ada. Dia tidak Gitu. menyatakan bahwa dia Tuhan, tapi dia menyembah Bapa di surga. Nah, Oh iya, makanya Yesus itu datang ke dunia ini untuk mengajarkan Yahudi agar menyembah Tuhannya Yesus. Kayak gitu betulnya. makanya dari Yahudi lah yang menyebarkan dengar Jauh Yahudi banget lah yang kan dengan menyebarkan ajaran agama Katolik. yang mendirikan Betul Katolik itu dari Santo Petrus. Itu Santo Petrus yang mendirikan. Ya. Iya tahu. Ya, jadi Anda ini mau ikut Petrus atau mau ikut Yesus? Ya Petrus kan itu kan muridnya Yesus, berarti dia mengajarkan ajaran Yesus ke seluruh dunia. Oh beda ajaran Petrus dengan ajaran Yesus beda. Tidak beda karena Kata Yesus itu muridnya. Gini, Petrus ajaran muridnya Yesus. Ajaran Yesus, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, satu. Gak ada Yesus mengajarkan Tuhan 3 dalam 1. Gak ada. Gak ada. Saya tahu Anda mengambil ajaran dari Petrus di Yohanes 1 pasal 5 nomor 7. Beda, jauh. Makanya saya bilang ajaran Yesus dengan ajaran Katolik beda. Yesus tidak mengenal Katolik. Yesus tidak pernah mengajarkan Katolik. Gitu. Benar, Yesus tidak pernah mengajarkan Katolik, tapi Yesus mengajarkan manusia. Itu aja. Untuk dia datang ke dunia saling mencintai sesama manusia. Jangan iri, dengki, Kalau kayak sakit hati. Pak, kalau yang kayak gitu semua agama juga ada. Kalau cuma mengajarkan kepada manusia sesama manusia kasih, semua agama juga ada, Hindu pun ada kayak gitu. Kagak usah Islam, Hindu pun ada, Buddha juga ada. Tapi Islam kok teroris ada, itu yang masalah. Ya kalau Anda melihatnya di Indonesia, coba kalau Anda lihatnya di Amerika, masalah tuh Kristen, banyak teroris di sana, Kristennya. Coba Anda lihat yang ngebom gereja di Amerika, siapa? Kristen. Yang menjajah Indonesia siapa? Kristen.
Yang berperang sesama Kristen siapa dalam perang salib? Siapa? Kristen juga pelakunya. Ayo. Coba lihat di Indonesia, ya. Contoh di Papua. Siapa teroris Papua? KKB. Agamanya apa? Kristen. Jadi masalah memang ya. Kristen itu banyak teroris memang. Ini aja bang. Katolik tuh. Yo, bang. Halo bang. Iya. Bagi kami yang belajar tentang ini, yang agama apapun sama, yang penting toleransi tinggi lah, saling menghargai, menghormati, beda. cinta Beda sama bang. manusia. Itulah yang Semua agama itu nggak ada yang sama, beda. Ya kalau ajaran kasih itu semua agama juga ada. Sayangnya tidak ada ajaran toleransi di Katolik dan Kristen. Coba Anda buka kitab Anda. Coba buka 2 Yohanes 1 nomor 10. Nih, saya kasih tahu kitab Anda nih, ya. Dan tolong jelaskan, nggak ada toleransinya Kristen ini, nih. Nih. Tapi kami lebih tahunya toleransinya bang. Lebih Ya, mengerti makanya. tentang toleransi. Anda dicekoki ajaran dusta. Ini ajaran kitab Anda nih. Coba dibaca. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, jangan kamu menerima dia di dalam rumahmu dan jangan memberi salam kepadanya. Jadi mana toleransinya? Nggak boleh terima tamu beda agama. Hah? Nggak boleh terima tamu beda agama. Nggak boleh kasih salam kepada orang beda agama. Kristen dan Katolik ini. Mana toleransinya ini? Oh, tapi kami di Timor Leste ini itu toleransinya terlalu tinggi bang. Nah, makanya bang, Anda ya kebanyakan mendengarkan fitnah terhadap agama Islam, tapi sedangkan fitnah yang dipitnahkan kepada Islam itu semuanya ada di ajaran Katolik dan Kristen. Gitu. Islam teroris. Saudara-saudara saya juga yang Islam. Nah, Kan kayak gitu, ada Islam teroris katanya. banyak Padahal yang teroris Kristen dan Katolik. bukan masalahnya terorisnya. Kita harus saling menghargai, menghormati, toleransi tinggi. Seperti kami di Timor Leste ini kan banyak toleransi, itu terlalu tinggi, beda. Ada kawan-kawan Ya, dari coba Anda, ini. Bang, coba Anda juga ke Indonesia, ajaran Islam toleransinya sangat tinggi. Bahkan harus berbuat adil kepada Kristen. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Itu ajaran Islam. Harus toleransi dan berbuat adil dan berbuat baik kepada Kristen yang tidak memusuhi Islam. Itu ajaran Islam. Coba Anda ke Indonesia. Dulu yang masakin saya makan tiap hari aja agamanya Kristen. Ayo. Cuma mungkin ada ajaran yang gimana ya, tapi di negara kami, biarpun Islam itu ada minoritas ya, Islam di sini minoritas, tidak sampai 1% mungkin ya, Islam, tapi kami sangat menghargai. Kami tidak mementingkan agama, tapi toleransi itu yang saling mementingkan. Kita harus sesama manusia, kita sama-sama ciptaan Tuhan. Kita bukan Tuhan, maka menyalahkan atau menyalahkan satu sama lain. Yang kekuasaan itu dari Tuhan. Kita ini ciptaan manusia. Kalaunya cuma toleransi digembar-gemborkan, lalu Anda bilang ke Islam kami paling toleransi. Anda bilang ke Islam kayak gitu, Anda bagaikan ngajarin ikan berenang sama umat Islam tuh. Karena apa? Toleransi dalam Islam itu sejak zaman anak-anak SD udah diajarin. Apa itu yang Anda banggakan?
Nggak ada kebanggaannya kalau cuma toleransi atau cuma kasih. Enggak. Makanya ya kata Yesus ya jangan salah sembah. Itu dulu yang dibenerin. Kalau toleransi kasih sesama manusia semua agama ada ajarannya kayak gitu. Nah coba sesembahan dulu yang dibenerin. Yang jelas jangan dulu menyembah manusia. Bakal kacau gitu. Itu dulu. Jangan menyembah manusia dulu. Benerin sesembahannya. Menyembah Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bukan menyembah manusia. Iya benar. Tidak menyembah, kita harus menyembah Tuhan. Tapi kalau Katolik dan Kristen melalui Yesus Kristus, itu Yesus Kristus adalah jembatan yang menuju surga. Itu aja. Jembatan menuju surga. Iya, 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 iya. Pada masanya semua nabi itu jembatan menuju surga. Zaman Musa jembatan menuju surga. Zaman Abraham pun juga jembatan menuju surga. Zaman Yesus, ya Yesusnya jembatan menuju surga. Sekarang zaman Nabi Muhammad ya juga. Nabi Muhammad jembatan masuk surga. Sama semua. Jadi gitu Bang, banyak belajar lah. Banyak belajar dulu tentang masalah kitab Anda. Jangan Anda terlalu banyak makan doktrin gereja Katolik. Karena apa? Sekali lagi saya tegaskan sama Anda, biar Anda ingat dan mikir. Yesus tidak pernah memerintahkan jadi Katolik. Yesus tidak pernah mengajarkan kekatolikan. Tuh. Oke? Iya benar. Yesus tidak pernah mengajarkan manusia jadi satu agama atau Katolik. Tapi Yesus mengajarkan cinta kasihnya kepada manusia. Yesus mengajarkan toleransinya. Karena kita ini manusia, sama-sama manusia itu ciptaan Tuhan. Kita tidak punya kuasa, Tuhan yang punya kuasa. Sama, Yesus nggak punya kuasa juga. Bukan. Coba Anda Yesus buka itu kitab Anda. Apa pengakuan Yesus? Coba buka kitab Anda. Yohanes 5 nomor 30. Kan anak Anda ada tuh di samping. Boleh ketik juga di Google. Atau Anda langsung buka kitab Katolik. Yohanes 5 nomor 30. Yesus juga nggak punya kuasa. Dia nggak bisa berbuat apa-apa katanya. Macam mana? Yesus tidak punya kuasa kapan dia di depan Tuhan, di depan Bapaknya. Tapi kalau di depan manusia, Bukan dia punya kuasa. Iya. Depan manusia dia nggak punya kuasa. Itu pengakuan Yesus. Bukan di depan Tuhan, di depan Bapaknya dia tidak punya kuasa. Tapi di depan manusia dia punya kuasa. Nih, pengakuan Yesus depan manusia nih. Ya. Nih, pengakuan Yesus depan manusia. Nih. Apa kata Yesus nih? Mari baca. Nih. Nih, dia ngomong sama siapa nih? Nih, dia ngomong dengan orang-orang, dengan semua orang. Apa kata Yesus? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dia di hadapan manusia ngaku tidak dapat berbuat apa-apa. Dia di hadapan manusia ngaku tidak punya kuasa. Iya benar. Dia tidak punya kuasa, tapi dia minta kepada Bapaknya. Dia minta kepada Bapaknya, berarti turunkan kuasanya kepada dia. Memang minta. Dia sendiri tidak punya kuasa. Iya. Ya kalau dia nggak punya kuasa ya sudah, jangan dipaksakan dia berkuasa. Bukan. Kan gitu. Bukan, tapi dia meminta kepada Bapaknya, berarti dia ada kuasa. Coba. Gini. Kalau gini, bentar. Kalau saya minta dengan presiden, apakah saya yang berkuasa atau presiden yang berkuasa? Tapi itu presiden sama kita kan. Itu dulu dijawab dulu. Dengar dulu. Bentar. Saya nanya sama Anda. Kalau saya minta dengan presiden, yang berkuasa saya atau presiden? Iya. Bang Tei,
Ah, PBI sama presiden kita sama-sama manusia. Hanya beda jabatan. iya, makanya saya Beda tanya, jabatan. Ya. kalau saya minta dengan presiden, yang berkuasa itu presiden atau saya? Makanya itu kita membandingkan dengan Yesus itu beda. Kita sama-sama ciptaan manusia, Ah, sama-sama ciptaan Tuhan. sama Kita ini sama-sama manusia, dengan cuman Yesus hanya itu beda jabatan. sama. Gini, kalau Yesus minta kepada Tuhannya, berarti yang berkuasa itu Tuhannya Yesus. Yesusnya kagak berkuasa. Gimana sih? Susah kali ya, kayak gitu. Mudah padahal dipikirkan. Hmm, ayo. Gak bisa, Pak. Jadi kalau Anda bawa ajaran Katolik atau ajaran Kristen sama saya, bakal dibantah Yesus semua ajaran Katolik dan Kristen itu. Ah, gitu. Tidak bisa, Bang. Lah, Tidak, Yesus tidak yang bantah, mau kayak gimana? Yesus yang bantah ajaran Katolik dan Kristen di kitab Anda. Kok nggak dia bisa? bukan bantah. Memang dia di depan manusia dia mengatakan demikian. Tapi dia meminta kepada Bapaknya pasti dikasih. Makanya yang punya kuasa untuk meminta kepada Bapa itu Yesus. Selain Yesus itu tidak bisa. Udah Pak, Anda pelajari dulu yang saya sampaikan dan buka kitab Anda baca dulu ya. Boleh? Soalnya banyak antri juga kawan-kawan yang di bawah gitu, ya. kawan-kawan yang di bawah Oke, Kristen yang mau diskusi gitu, oke? Ya. Oke, silakan. Oke. Kalau gitu saya izin gantikan dulu ya dengan kawan yang antri, kasihan kelamaan mereka, oke ya? Oke, oke. Oke. Terima Selamat kasih. malam. Yo. Kan mudah ya teman-teman. Padahal yang kayak gitu mudah gitu loh dipikirkan. Susah kali. Yang bantah kekristenan itu bukan saya. Yesus yang bantah Katolik dan Kristen itu. Kok saya yang bantah? Bukanlah, Yesus yang ngebantah Katolik dan Kristen. Bukan saya. Ntar. Yang mana nih? Halo, selamat malam. Oke, kita ganti lagi. Biarkan kawan Kristen yang naik ya, kawan-kawan semuanya. Yang Islam kagak usah ikut-ikutan naik. Halo, selamat malam Bernard. Ya, salam. Iya, malam. Iya, Anda Kristen? Iya. Silakan open cam dulu biar kita bisa diskusi. Silakan. Harus on cam kah? Wajib. Wajib. Oke. Oke, Bang. Iya, Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Silakan. Mau bertanya itu. Silakan. Kita gantian aja tanya jawab. Kalau Anda beradab kan memang Gitu. Boleh kita membawa Al-Quran. Kenapa Anda membawa kitab kita gitu? Salah. Oh, Benar. baik. Di situ kan tertulis. Sekarang kan? saya tak baik. Ya, saya tahu. Gak perlu diulang. Anda tahu nggak sebab turun ayat tersebut kenapa? Apa? Sebab turun ayat lakum dinukum waliyadin itu kenapa? Ya kenapa itu? Gara-gara apa? Gara-gara Coba Anda baca Al-Kafirut itu kan ada 6 ayat. Baca ayat sebelumnya.
Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma'abattum. Dan aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma'abud. Dan kamu tidak akan pernah menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Karena apa? Ayat sebelumnya menceritakan orang di luar agama Islam ganggu Islam. Ah, tuh bang. Dia menawari Nabi Muhammad. Hai Muhammad. Ya kata dia. Kami seminggu menyembah Tuhanmu. Lalu kamu seminggu menyembah Tuhan kami. Ada penawaran dari di luar agama Islam kepada Nabi kami agar Nabi kami menyembah Tuhan mereka dan mereka juga menyembah Tuhan kami. Gantian, seminggu Nabi Muhammad menyembah Tuhan mereka, seminggu mereka menyembah Tuhan Islam. Maka dari itu tegas jawaban Islam. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jangan pernah ganggu kami juga akan mengganggu kamu gitu. Karena Islam ya diganggu duluan, maka apa? Maka kita jawab tegas lakum dinukum waliyadin. Jadi ayat itu bang, ya turun ayat itu karena Islam diganggu duluan oleh di luar agama Islam. Tuh. Oh gitu. Iya. Itu makna dari ayat itu. Jadi biar Anda tahu, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Lalu ngapain kau bawa kitab kami? Iya, Karena gitu. apa? Kenapa saya membawakan kitab Anda, Bang? Karena satu, ya, di dalam kitab Anda mencatut nama Tuhan saya. Kalian sendiri yang ganggu Islam duluan. Allah ada di dalam sini. Terus namanya apa nih bang? Alkitab. Abang tahu nggak Alkitab ini apa? Alkitab ini nama lain Al-Quran kami. Dicatut oleh Kristen dan Katolik. Lalu dinamakan mereka, kitab mereka Alkitab namanya. Padahal Alkitab itu adalah nama lain dari Al-Quran kami. Kalian sendiri yang mengganggu agama Islamnya gitu. Makanya saya bawakan kitab kalian karena apa? Kalian sendiri yang mencatut. Ya, mencatut apa? Istilah-istilah Islam. Jadi kalau hanya untuk didiskusikan nggak apa-apa bang. Yang jelas kan kalau kita bawa kitab kan ada data. Bukan berarti harus menghina gitu. Tapi saya tanya tentang toleransi ini boleh nggak tadi? Tadi kan Anda bawakan Quran Surah Al-Kafirun. Ya. Saya mau tanya, melalui kitab Anda yang saya bawakan tadi, coba Anda buka 2 Yohanes 1 nomor 10 tadi, Bang. Saya lagi nggak bawa Alkitab bang, tapi bang. Ya udah, saya yang bukakan, Anda yang baca ya. Iya. Nih. Coba Saya bang, mau baca. tanya, gimana penjelasannya gitu. Ini kitab Anda ya, 2 Yohanes 1 nomor 10. Itu kitab apa? Jikalau seseorang Kristen apa itu? Kristen Katolik apa Ortodok itu? dua-duanya ada. Dua-duanya Mau ada. Katolik atau Protestan ada dua-duanya ayat ini. Oh ada Oke. dua. Sama ya? Sama. Nih, jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Nah ini saya mau tanya, gimana bang toleransinya? Karena apa? Anda diajarkan untuk apa? Tidak boleh menerima di rumah Anda selain Katolik atau Kristen. Oh gitu.
Terus gimana lagi bang? Iya, gimana? Di mana toleransinya gitu ajarannya ini? Janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu. Kalau saya ke rumah abang nggak boleh saya masuk ke rumah. Harus diusir saya karena saya Islam. Ah, gitu. Nggak diusir juga gitu. Dan jangan memberi salam kepadanya. Nggak boleh nih abang terima saya di dalam rumah abang. Maksudnya memberi salam itu gini loh bang. Abang mengucapkan assalamualaikum. Masa kita jawab waalaikumsalam? Kita kan ini Kristen kan? Itu maksudnya gitu bang. Gitu. Ya, jangan menerima dia di dalam rumahmu. Gimana? Jangan menerima di rumahmu. Nah. Gimana ya? Gimana tuh? Makanya. Kayak gimana? Jangan kamu terima di dalam rumahmu. Coba pikir. Di mana toleransinya kayak gitu? Masa saya yang Islam nggak boleh masuk ke rumah abang? Kayak gimana? Di mana ajaran toleransinya? Masuk dalam hal apa? Dalam bertamu gitu. Ya dalam hal apa? Dalam hal apa di dalam sini? Dalam hal ajaran yang berbeda. Gitu. Ya masuk hal apa dulu? Kalau bertamu aja welcome aja mah kita mah. Iya. Tapi kitab Anda menuliskan kayak gitu. Macam mana? Ayo, kitab Anda yang menuliskan kayak gitu. Ya Kristennya welcome aja, betul. Tapi kitab Anda isinya kayak gitu. Ya. Gimana ajarannya yang kayak gitu? Nah itu bang. Jadi kalau untuk masalah toleransi, ya kita Islam diajarkan sejak kecil. Bahkan kita disuruh untuk apa? Berbuat baik kepada Kristen di luar agama Islam. Bukan cuma Kristen, Hindu, Buddha, dan agama lainnya. Bagi mereka yang tidak memusuhi Islam. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Al-Mumtahanah ayat 8. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang di luar Islam yang mereka tidak memusuhi Islam. Nah tuh ajaran toleransi, kami disuruh baik dan adil sama Anda semua. Gitu. Ada lagi bang, ada lagi selain Al-Kafirun ayat 6 tadi. Kira-kira ada ayat Al-Quran apa yang menurut Anda janggal atau yang ada di benak Anda selama ini Anda dengar gitu tentang Al-Quran saya? Al-Kafirun apa lagi ya? Sama surat apa itu? Lupa pula aku. Cuma satu itu sih bang. Yang ayat ke-6 itu Al-Kafirun aja sih menurutku. Iya. Ya yang jelaskan saya jelaskan dan Anda udah ngerti gitu. Kenapa ada ayat tersebut? Kan gitu. Oke bang? Itu. Oke, ya kalaunya ada lagi silahkan nanya. Kalaunya nggak ada lagi ya mungkin Anda mau bertanya yang lain silahkan juga di luar Al-Quran boleh. Atau ya Anda memberikan waktu dengan yang di bawah antri gitu. Ada sih, tapi abangnya takut marah gitu aku tanya gitu. Nggak pernah saya marah bang kalau orang nanya, ngapain? Ngapain saya marah? Hah? Ini agak rasis pertanyaannya. Takutnya nanti Nggak kita apa-apa. nista agama abang Nggak, apa yang nista. kalau bertanya nggak ada nista, nanti saya jelaskan. Keluarin aja apa yang dituduhkan terhadap Islam. Mau mungkin agak kasar menurut Anda silakan. Aku mau bertanya ini aja. Ustadz gitu bertanya Ustadz bang. Ustadz di luar sana gitu. Kenapa mainkan cabul gitu? Nyabuli apa ya? Nyabuli santriwatinya gitu. Apakah itu bagus bang menurut Anda? Gitu. Apakah itu bagus Baik. di Islam? Ya. Baik. Jadi gini bang, ya
Saya rasa semua agama termasuk Islam menganggap kelakuan tersebut salah. Betul nggak? Salah kan? Nggak cuma Kristen, Islamnya pun Bang, menganggap aku lihat. hal itu salah. Gitu. Karena ada ayatnya kayak gini, Bang. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina. Mendekati aja kagak boleh, apalagi melakukan. Sampai ya mohon maaf kan banyak terjadi di Indonesia nih. Pemimpin A, ya Ponpes A mencabuli santriwatinya, kan kayak gitu. Itu adalah oknum di dalam agama Islam yang mana oknum tersebut menyalahi aturan dan ajaran agama Islam. Jadi yang seperti itu oknum, Bang. Ya bukan berarti dari ajaran agamanya. Kalau ajaran agamanya melarang, zina itu dilarang gitu. Nah, jadi seperti itu. Banyak kok, Bang, oknum. Setiap agama itu ada oknumnya. Tapi kalau kita berbicara hal itu ya tentang masalah pencabulan terhadap santriwati, coba Anda lihat di seluruh dunia. Jangan cuma di Indonesia. Islam dengan Kristen itu lebih banyak Kristen korbannya. Coba Anda lihat ke Perancis. Per tahun 2025 korbannya 300.000, Bang. Pendeta, pastor itu korbannya 300.000. Bayangkan. Coba Anda ketik di Google. Itu kejadian di Perancis, 300.000 korbannya dari jemaat gereja. 300.000 orang gak sedikit. Kalaunya oknum ustadz tadi, ya oknum ustadz tadi paling satu, gak habis dia. Santriwatinya satu, ada yang kemarin paling banyak 12, saya lihatkan kayak gitu. Cuma 12 daripada pendeta dan pastor sampai 300.000, bayangkan. Ngeri banget gitu. Tapi itu kan di luar Indonesia, tapi ini aku pertanyaan di Indonesia gitu. Ya, coba kalaunya di Indonesia ada juga oknum pendeta yang mencabuli jemaatnya, banyak, Bang. Nih. Mana ada berita kayak gitu, Bang? Nih. Banyak kan Ustadz. Banyak. Menyabuli santriwatinya gitu. Nih, bentar ya. Nih, Bang. Mana? Coba kita lihat di Indonesia, ya. Per tahun 2020, pendeta di Surabaya diduga perkosa jemaat di bawah umur. Pendeta di Blitar tega cabuli 4 bocah. Oknum pendeta cabuli anak hingga trauma. Pendeta yang cabuli jemaatnya terancam 15 tahun. Indonesia gitu. Nih, inilah oknum pendeta yang cabuli jemaat selama 6 tahun. Langganan gitu loh. 6 tahun langganan ini. Gitu loh. 6 tahun. Banyak, Bang, di Indonesia ya pendeta ya. Apakah ini ajaran Kristen? Ya pasti enggak, kan gitu. Ya pasti enggak. Kenapa? Itu adalah oknum dari Kristen. Pendetanya atau pastornya mencabuli jemaatnya yang di bawah umur. Ah gitu. Oke. Jadi gitu. Jadi kenapa setiap kali Kristen atau Katolik itu bertanya, saya sering memberikan perbandingan terbalik ke agama Kristen atau Katoliknya gitu. Karena apa, Bang? Ya, semua yang dituduhkan kepada Islam itu ada di tubuh Kristen semua. Bayangkan, apa yang dituduhkan kepada Islam itu semuanya telah dilakukan Kristen lebih dulu. Gitu tuh. Nah, ada lagi? Tidak sih, cukup sih. Ya, oke. Gantian yang di bawah. Nah, kalau baik, kalaunya ada pertanyaan lain, Bang Bernard silakan naik kembali nanti gitu ya. Oke? Oke, thank you. Selamat malam. Ya, teman-teman. Oh, kalau saya ya
Nah, emang agak ngeri-ngeri sedap sih kalau. Iya, ngeri-ngeri sedap kalau sama saya. Oke, lanjut. Halo, selamat malam. Halo, Selamat malam Nuncio Araujo. Islam Kristen, Bang? izin bertanya ya Bang. Oke. Bentar, Abang kenalkan diri dulu. Anda dari Islam atau Kristen? Perkenalkan, nama saya Nuncio. Umur 18 tahun, saya Kristen. Di sini saya mau bertanya tentang apa stigma atau stereotip mengenai Islam yang beredar di sosial media. So ini saya pernah dengar bahwa katanya Nabi Muhammad pernah ada menikah dengan Aisyah yang di bawah umur. Sorry Bang, di tempat Anda kok noise sekali gitu ya, gerusuk gitu. Tunggu dulu ya. Oke, maaf ya. Saya mau Bang menjelaskan kenapa di Islam menghalalkan untuk menikah dengan anak di bawah umur yang zaman sekarang mungkin maaf bahasa saya kurang ini karena saya bukan orang Indonesia ya. Karena zaman sekarang married with young girl itu prohibited dan itu tidak make sense at all. Kenapa di Islam Muhammad menikahi Aisyah yang pada waktu itu umur 12 atau 13 kalau gak salah. Ya. Baik. Dan Muhammad gini, kan Bang. dianggap sebagai Ya, apalagi. Lanjut dulu sampai selesai statement dan pertanyaannya, silakan. ya. Dan kenapa Islam mengizinkan poligami? Oh, baik. Satu-satu dulu ya kita bahas ya, Bang ya. Mengizinkan Yang pertama, suami sebelum saya menjelaskan, menikahi saya- lebih dari Oke, Bang. Sebenarnya Lebih saya dari- mau banyak putus-putus nih suaranya. Bentar. banyak. Dan kenapa? Oh maaf, tunggu dulu ya. Putus-putus. Ini sekadar untuk belajar saja, tidak untuk menghina. Ya, Masih? ya nggak apa-apa, Oke akan atau saya belum? jelaskan. Oke. Oke. Jadi gini Bang, sebelum saya menjelaskan, saya mau bertanya sedikit kepada Anda. Ada nggak batasan Oke. umur Kenapa di surga Kristen? Islam So, ada bidadari? oh bentar. Baik, ada 3 ya, ada 3. Cuma jaringan Anda tolong diperbaiki gitu. Coba didengarkan dulu saya. Putus. Halo Bang, Tunggu dulu ya. jaringan Anda putus-putus Bang. Iya, nggak bagus. Oke. Wait for a while. Oke. Oke, sebelum saya menjelaskan Bang, saya mau tanya sedikit. Ada nggak di Kristen atau di Katolik membatasi seorang wanita itu berapa batasan dia boleh dinikahi? Tidak ada. Menurut saya tidak ada. Nggak ada. Baik, kan nggak ada. Sebenarnya udah tahu di agama ada, Anda nggak ada. Artinya nggak perlu heran kenapa Nabi Muhammad menikahi Aisyah di umur 9 tahun. Kan gitu. Tapi nggak apa-apa. Ini sebagai pembelajaran untuk kita semua gitu ya Bang ya. Pertama gini Bang. Kan ada sebuah peribahasa ya. Peribahasa. Belajar di waktu muda bagaikan mengukir di atas batu. Betul? Belajar di waktu tua bagaikan menulis di atas pasir. Betul nggak? Betul. Itulah pintarnya Nabi Muhammad. Kenapa saya bilang pintar Nabi Muhammad itu? Dia menikahi yang lebih muda agar apa? Agar umatnya dapat mencontoh dari ingatan Aisyah bagaimana
seorang perempuan muslimah melayani suami di rumahnya. Makanya tuh ya, hadis Islam hampir 50% tentang wanita, cara melayani suami, ya, cara bersih-bersih diri, itu hampir 50% dari istri Nabi yang paling muda tadi, Bang. Cara membersihkan haid, cara melayani suami, cara yang lain-lainnya, ibadah juga ada hadisnya. Itulah pintarnya Nabi Muhammad kenapa menikahi yang muda, karena ingatannya kuat. Nah, ketika Aisyah ditanya bagaimana ketika melayani Nabi di rumah, maka dijelaskan oleh istri Nabi yang muda tadi, dan itulah sebagai pembelajaran bagi umatnya. Tuh gunanya, khususnya akhlak seorang wanita, ya betul gitu. Nah, jadi gini juga, Bang, berkaitan tentang masalah Nabi Muhammad menikahi Aisyah di umur 6 tahun, dikumpuli 9 tahun, itu hadis kontroversi. Ada dua, versinya ada dua. Ada dua. Yang pertama, ya, hadis yang pertama dari Sahih Bukhari. Itu di umur 6 sampai 9 tahun. Sedangkan di hadis lain, riwayat At-Tabari atau At-Tabrani, lupa saya. Jadi Aisyah ini, ya, Aisyah bin Abu Bakar, dia mempunyai kakak. Kakaknya namanya Asma. Ya. Aisyah, istri Nabi tadi, yang adiknya dengan kakaknya, itu beda umurnya 10 tahun. Nah gitu, 10 tahun. Maka ketika kita melihat sejarah Nabi Muhammad itu, ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, Asma, kakaknya Aisyah tadi, itu umurnya udah 27 tahun, Bang. Nah, kalau kakaknya, kalau kakaknya umur 27 tahun, maka adiknya beda 10 tahun. Berapa umur adiknya? 27 kurang 10. Ya, 17 tahun. Ya. Ini versi kedua. Nabi Muhammad menikahi Aisyah. Ini untuk menghilangkan stigma antara, ya, Bang. Ini untuk menghilangkan makanya saya jelaskan. Terkadang ada banyak stigma ya. Oke. Makanya saya jelaskan sampai detil-detilnya. Ya, biar saya paham, biar saya jelaskan ke teman saya. Jadi ada versi yang kedua, Nabi Muhammad itu menikahi Aisyah di atas umur 15 tahun. Nah, ini juga dikuatkan hadis tentang masalah perang Uhud. Perang Uhud itu, Bang, tidak boleh diikuti di bawah umur 15 tahun. Itu. Ya. Perang Uhud di zaman Nabi kami, sejarahnya ada perang Uhud namanya, itu boleh diikuti kecuali berumur 15 tahun. Dan kalau kita lihat sejarahnya, Aisyah, istri Nabi tadi, yang katanya dinikahi 9 tahun, ternyata dia ikut perang Uhud. Yang artinya sudah apa? Lebih dari 15. 15 tahun lebih udah umur Aisyah itu. Ya gitu. Tuh. Nah, itu yang kedua, Bang. Kontroversi yang kedua. Bentar, sedikit lagi. Jadi tentang permasalahan untuk menikahi batasan umurnya itu gak ada batasnya, dan di Kristen pun juga gak ada. Coba bang. Gini. Terkait masalah ini saya biasanya menanyakan masalah Rebeka, Bang. Rebeka dan Ishak yang ada di kitab Bible Anda gitu. Kalau kita betul, melihat di kejadian masalah Ishak dan Rebeka, Ishak itu menikahi Rebeka di umur 3 tahun gitu. Dapatkah Anda rincikan gitu, biar kita juga tidak salah persepsi tentang masalah ini? Coba gini, Bang, saya tampilkan dulu sedikit ya, sebuah ayat nih. Ini udah lama, Bang, saya tahu. Apakah Ribka menikah pada 3 tahun? Apakah Ishak seorang pedofil? Ini fakta Alkitabnya ada gitu. Kejadian 16:16. Jadi di sini semuanya dihitung, Bang. Dihitung gitu. Dihitung. Jadi kalaunya kita lihat, Ishak itu menikahi Rebeka di umur 4 tahun, 3 tahun.
Ya, dari 3 tahun. dari ayat-ayat di Alkitab. Itu kira-kira bisakah Anda jelaskan kepada saya gimana yang betulnya gitu? Ya, mungkin bagi saya, ya, menurut saya mungkin di zaman itu menikahi kayak anak belum lahir juga kita punya, kalau kita bantu-bantu ibunya kita punya kuasa atas anak itu. Itu kan berbedaan zaman kan ya. Makanya saya kayak sama kayak Islam. Kalau di Islam kan dulu juga di agama apapun dulu itu menikahi anak di bawah umur itu hal yang normal. Tetapi ya saya hanya mau Bang jelaskan buat saya biar saya pecahkan stigma-stigma perihal Islam. Jadi Kalau itu soal Bang. Rebecca, jadi mungkin saya belum tahu ya. Baik. Mungkin perihal kalau Rebecca yang nggak saya tahu belum jangan perdalam. berasumsi. Makanya saya nggak tahu. Ya, ya. Jadi Makanya kalau saya belum tahu bertanya kan ke jangan Abang, dipaksa. biar Abang jelaskan. Ya, ya. Makanya saya Jadi itu kan tidak mau kesimpulannya bicara, ya. dari Aisyah tadi. Dari Aisyah tadi pertama ya, karena Nabi Muhammad itu memberikan pelajaran untuk umatnya, makanya dia menikahi yang lebih muda, karena yang lebih muda itu ingatannya lebih kuat gitu. Terus tadi ada dua kontroversi hadis gitu. Jadi masih simpang siur juga. 15 tahun kah? 19 tahun kah atau 9 tahun gitu. Antara dua masih. Ya. Nah gitu. Silakan. Yang kedua apa tadi? Poligami. Ya, poligami. Kenapa umat Islam mengizinkan poligami? Sebelum saya menjelaskan lagi, Bang. Kira-kira ada nggak Yesus mengatur poligami? Tidak. Nggak ada juga. Makanya kalau kita lihat kan, kita lihat di kitab Anda di Bible, Daud, Raja Daud, istrinya 1000, kan gitu. Ya. Raja Salomo istrinya 700, kan kayak gitu ya. Tapi bagi kami kan Daud itu nabi. Jadi datang zaman Yesus tidak ada mengatur dan melarang poligami, nggak ada. Maka dari itu Islam datang untuk membatasi, Bang. Oke. Nah, jadi Islam itu datang bukan membolehkan beristri banyak, tapi malah membatasi. Karena di zaman dulu Daud istrinya 1000, terus Salomo istrinya 700. Gak boleh laki-laki Islam seperti itu lagi gitu. Makanya diatur oleh kitab kami. Ya, ada di dalam Quran surah An-Nisa ayat ketiga. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Kagak boleh lagi istri sampai 1000 sampai 700. Paling yang kamu senangi itu masna 2, wa sulasa 3, wa ruba' 4. Maksimalnya 4, nggak boleh sampai 700 sampai 1000 lagi kayak Nabi Daud dulu gitu. Tapi dari karena Islam datang mengatur dan membatasi. Mengatur dan membatasi ajaran dari Nabi terdahulu yang istrinya sampai 1000. Di Islam nggak boleh lagi kayak gitu. Makanya Islam datang untuk mengatur dan membatasi. Nah, mengaturnya kayak gimana? Katanya paling maksimal 4. Tapi ada kalimat kelanjutannya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalaunya tidak mampu berlaku adil, maka menikah satu saja. Nggak boleh 2. Satu aja kalau nggak mampu adil. Jadi Bang, gini, kalau mampu 4 boleh, mampu dari segi apa? Ada lagi aturannya. Mampu adilnya duitnya, mampu waktunya, mampu ilmunya. Nggak mudah, Bang. Nggak mudah. Dari seluruh dunia ini kriterianya, Pak in khiftum, ulama kami menjelaskan in khiftum itu hanya dapat dilakukan oleh Nabi. Selain Nabi nggak ada yang mampu melakukannya. Tuh. Makanya Islam datang dengan mengatakan dan mengatur laki-laki Islam menikah satu saja. Gitu, Bang. Sebenarnya sebelum saya mengetahui ini, saya ada persepsi bahwa mungkin ajaran Islam itu tidak benar. Tetapi
setelah abang menjelaskannya, saya jadi paham dan memecahkan apa yang selama ini saya kira ajaran sesat atau tidak baik. Tetapi ya, dengan abang yang jelaskan, saya berterima kasih sekali. Iya bang, masalahnya kayak gini, itu bukanlah kewajiban atau keharusan. Jadi poligami Ya. itu hanyalah sebuah pilihan, opsi gitu. Opsi maksudnya kayak gimana? Contoh kayak gini bang, ya contoh kayak gini, saya menikah nih ya dengan istri saya, tapi Ya. ternyata rupanya istri saya mandul gitu. Oke. Nah, sedangkan saya menginginkan keturunan dari biologis saya. Maka solusinya saya menikah lagi dengan istri yang kedua, tapi dengan syarat mampu adil dan sudah ada izin istri pertama tadi. Kalau istri pertamanya nggak ngizinin kayak gimana? Berarti nggak bisa adil dia. Maka Oke. harus Paham. tetap menikah satu saja. Paling solusi yang lainnya mengangkat anak angkat gitu. Jadi poligami itu hanyalah sebuah solusi, bukan sebuah kewajiban atau keharusan gitu bang. Oke, mungkin ya duanya sudah selesai. Dan 3, ini video yang viral banget di TikTok mengenai kalau umat Islam mati, kalau mereka ke surga akan dilayani oleh bidadari. Itu bagaimana? Gini. Saya jelaskan lagi. Ya, manusia itu kan ditakdirkan berpasangan ya bang ya. Ya. Oke, sepakat? Nah, berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Lalu ya di zaman dulu Mm-mm. ada tuh kayak perang Badar, perang Uhud di zaman Nabi kami kan kayak gitu. Perang Khaybar, yang mana banyak laki-laki Muslim Mm-mm. yang belum menikah gugur. Meninggal dia sebelum menikah. Pertanyaannya, apa keadilan Tuhan bagi dia? Sedangkan Tuhan mentakdirkan kita untuk berpasangan. Oke. Maka dari itu, bidadari itu hanya untuk laki-laki Muslim yang gugur di medan perang. Gitu. oke. Dan laki-laki Muslimnya yang belum menikah. Oh, bukan. yang Maka udah menikah dia di sudah. kalau yang udah menikah ya sama istrinya nanti. Tapi kan itu dijadikan tuduhan. Di Islam ada 72 dijadikan bidadari tuduhan, kan ya. katanya. Kan Ya. kayak gitu. Padahal itu untuk laki-laki Muslim yang gugur di medan perang yang belum menikah gitu. Oke. Gitu bang. Tapi bang, ngomong-ngomong masalah surga, Mm-mm. ya syukron bang Yasir ya. Ngomong-ngomong masalah surga, saya ada membaca bang. Sorry nih, Ya. coba Anda buka di dalam Matius 19 nomor 29. Versinya versi dulu sih, bukan versi yang sekarang. Karena versi sekarang dihilangkan bang. Nih, bentar ya. Saya mau bukakan buat Anda sedikit. Bentar. Bentar ya. Sabar. Nah nih bang, Gimana? mari kita baca sedikit ya. Ini kan ada beberapa versi Matius 19:29, ada TB, ada YT, ada TL, ada BIS kan kayak gitu ya. Ada yang lain-lainnya. Nah, coba Bang. Kalau kita melihat ya dari ini contoh nih MILT nih. Coba kita baca dulu kata Yesus. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah atau saudara laki-laki atau saudara perempuan atau ayah atau ibu atau istri. Nah, ini kan ada istri nih. Atau anak atau ladang. Demi namaku, kata Yesus, ia akan menerima 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup yang kekal. Jadi di sini kalau kita lihat dari terjemahan MILT dan yang lainnya ini, kata istri ini kan nih di terjemahan yang paling baru dihilangkan kan gitu. Entah apa tujuan dan maksudnya dihilangkan,
kata istri di sini. Nah, di sini Yesus menjanjikan di surga nanti kita dibalas dengan 100 istri gitu, Bang. Pertanyaan saya ada dua yang mengganjal. Kenapa kosakata istri ini dihilangkan? Dan gimana nih tanggapan Anda yang janji Yesus menjanjikan 100 istri di surga nanti? Yang di mana Bang? Saya tidak lihat. Sorry. 100 Matius istri yang mana? 19:29. Ah. Nih, Meninggalkan ibu, bapak, atau istri, atau anak-anak, ayah, atau ladang. rumah, ladang, anak, ibu, atau istri, atau ladang, demi namaku, kata Yesus nih. Ia akan menerima 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup yang kekal. Jadi kalau kita tinggalin istri kita di dunia lalu mengikuti Yesus, maka Yesus akan menjanjikan istrinya 100 kali lipat gitu. Tidak. Gitu Bang. Artinya 100 kali lipat itu mungkin adalah berkat atau kehidupan kekal setelah kita meninggalkan istri atau anak atau yang kayak kita pilih untuk memilih Yesus, setelahnya kita akan berkelimpahan berkah. Itu yang diajarkan. Kira-kira Anda hal tersebut Anda dapat dari mana gitu? Ya, dikarenakan Penjelasan itu. Di sana itu kita boleh apa? Tunggu, bahas saya yang kurang ya. 100 istri itu bukan 100 kali lipat, bukan 100 istri, tetapi 100 kali lipat itu kayak berkat. Meskipun tidak disebutkan di sana ya kan. Dan kehidupan kekal yang dijanjikan Yesus setelah kita meninggalkan ibu bapak atau istri untuk mengikuti Yesus. Nah, gini, penjelasan yang Anda jelaskan kepada saya itu Anda ambil dari mana itu? Karena apa? Karena gini Bang, ya kita mencurigai terjemahan baru menghilangkan kata istrinya karena udah terlanjur malu. Di ajaran Kristen katanya tidak ada kawin-mawin di surga. Makanya dihilangkan kosakata istri itu. Ternyata Yesus menjanjikan istri di surga. Itu saya curiganya kenapa kosakata istri dihilangkan di terjemahan sekarang. Gitu Bang. Itu diterjemahkan dulu ada 100 kali lipat istri kan? Ada. Istri 100 kali lipat ada. Sekarang dihilangkan udah. Karena kan doktrin Kristen, setahu saya ya kata-kata pendeta tidak ada kawin-mawin di surga. Ternyata Yesus menjanjikan istri di surga. Makanya kosakata istrinya itu dihilangkan di terjemahan baru. Gitu. Itu sih Bang. Ya, kalau penjelasan Anda itu Anda ambil dari mana, mungkin Anda bisa memberikan referensinya dari saya gitu. Kepada saya bisa diberikan referensinya, maksud saya. Ya. Mungkin saya belum baca yang terjemahan lebih di belakangnya. Nanti baru saya nanti cari dibaca tahu dulu lagi. Bang. Kitab Sabda. Matius Ini kalau ayat mau berapa, mudahnya Bang? kita buka di internet aja. Kalau kita mau mudahnya buka di internet aja Alkitab Sabda Matius 19:29. Ini kan terjemahannya semuanya ada tuh. Dari zaman bahula sampai zaman kambing beranak kuda ada gitu. Terjemahannya. Mana yang menyebutkan 100 istri, Bang? Mana yang menyebutkan 100 istri? Nih. Bentar, saya bukakan, saya balik. MILT 2008 terjemahannya. Nih. Istri. Kalau atasnya, Bang, pasangannya diganti. Kalau BIS-nya dihilangkan. Kalau terjemahan lamanya dihilangkan juga terjemahan lama. Apalagi terjemahan baru hilang gitu. Iya. Jadi yang ada itu di bawah tahun 2010. MILT. Itu istri. Gitu. Oke, Bang.
Oke. Di bawah tahun Agak 2010 ada. membingungkan. Tapi ya, gak apa-apa. Agak membingungkan ya, tapi mau kayak gimana, diteliti lah Pak. Ya, diteliti Ya, gitu. nanti Itu kan saya kitab Anda. baca. Anda perlu diteliti dan perlu kritis gitu terhadap kitab Anda. Matius 19:29 ya. Ya, jadi catatan Matius 19:29. Oke. Ya, kalau kita lihat dari bahasa Yunaninya ada, Bang. Istri itu ada, gunaika. Ada. Karena bahasa Yunani kan yang ditranslate. Iya, cuma Yunaninya ada istri, kenapa di translatannya nggak ada gitu istri? Ayo. Nih, Nanti saya belajar lagi. nih Bang. Silakan. Banyak referensi. Kalau mau, selain hal itu banyak sih. Kalau mau Anda bahas yang lain-lainnya. Tapi kan setidaknya kan Anda udah tahu. Oh ternyata ajaran Islam kayak gitu. Ada maksud baik di dalamnya. Apa yang dilakukan oleh Nabi dan di dalam ajarannya. Jadi kayak gitu. Betul. Ya. Betul. Oke. Dikarenakan sebelum ini saya berterima kasih ya Bang karena sudah menghilangkan stereotip atau stigma mengenai Islam. Saya berterima kasih banyak karena sudah jawab pertanyaannya dengan bagus sekali. Saya Sama-sama. izin tutup dulu ya. Bye. Oke. Silakan bertanya kembali Bang dan silakan naik kembali jika berkenan nanti ada pertanyaan yang baru. Gitu ya. Ya. Oke, terima Oke. kasih. Thank you Bang. Selamat malam. Terima kasih. Tutup dulu. Iya. Wajib kita harus menjawab